Oke, apakah sudah bisa melihat PowerPoint yang saya tampilkan? Sudah, Pak. Ya, Kak. Saya cek dulu. Oke, arsitektur komputer. Materi yang kita akan bahas kali ini yakni arsitektur komputer. Nah, kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana arsitektur komputer secara real, maksudnya itu secara bentuknya. Hard disk di sini, memori letaknya di sini, motherboard itu bentuknya kayak gini. Nah, pada saat sekarang ini kita akan melihat arsitektur komputer itu dari segi cara bekerjanya, dari segi pemrosesan datanya. Oke, definisinya komputer merupakan rangkaian peralatan elektronik. Jadi ada beberapa komponen elektronik yang bersatu padu yang disebut sebagai rangkaian peralatan elektronik yang dapat menerima input, lalu data input tersebut diolah sehingga memberikan suatu informasi dengan menggunakan program komputer yang disimpan di dalam memori, sehingga dapat menyajikan hasil ataupun output yang diinginkan dan mampu menyimpan data yang sudah diproses serta bekerja secara otomatis. Nah, kalau kita melihat kita menggunakan komputer, kita menggerakkan mouse ini aja itu adalah suatu pemrosesan. Nah, kita menggerakkan mouse dari ujung kiri ke ujung kanan itu adalah suatu pemrosesan oleh prosesor. Nah, terdapat 3 istilah penting yaitu input, lalu ada pengolahan data, lalu ada output berupa informasi, dan pengolahan data dengan menggunakan komputer sering disebut dengan PDA, pengolahan data elektronik atau electronic data processing. Nah, di sini kita lihat struktur komputer. Di sini struktur komputer dari segi pemrosesan. Nah, kalau kemarin yang kita lihat itu struktur komputer dari segi fisiknya. RAM-nya di sini, hard disk di sini. Nah, sekarang kita akan melihat struktur komputer dari segi pemrosesannya. Nah, struktur komputer dari segi pemrosesan terdiri dari input, ada input output port, yakni ada USB, ada LAN card, yakni tempat kita mencolokkan berbagai komponen input device. Lalu ada input output port, lalu ada control bus. Nah, control bus ini adalah jalur pemrosesan atau jalur masuknya data dari input output port ke CPU. Jadi jalur yang mengantarkan data dari input output port ke CPU. Ada data bus. Nah, jadi jalur input output port itu biasa disebut dengan bus. Lalu di prosesor itu ada CU control unit, ada ALU arithmetic logical unit. Jadi ada yang bertugas untuk mengontrol, ada yang bertugas untuk menghitung atau aritmatika. Nah, lalu ada control bus lagi, di mana pemrosesan yang dilakukan oleh prosesor itu data sementaranya disimpan di dalam RAM atau di dalam ROM. Nah, kalau BIOS berarti di dalam ROM. Kalau input output tadi berarti di dalam RAM. Nah, ini adalah struktur komputer dasar yang kita lihat dari segi pemrosesannya. Nah, kok di sini
nggak ada hard disk gitu kan, yang ada cuman CPU dan RAM. Nah, hard disk itu fungsinya adalah menyimpan data permanen. Jadi kalau sudah diproses oleh RAM, sudah selesai diproses oleh RAM, kita ingin menyimpannya, data tersebut dimasukkan ke hard disk. Namun seperti gerakan mouse itu tidak disimpan ke hard disk. Atau pengetikan, nih kita mengetik misalnya di sini. Nah, saya mencoret. Nih, saya mencoret seperti ini. Nah, ini tidak disimpan ke hard disk, tetapi disimpannya ke RAM. Seperti itu juga kalau kita mengetik. Misalnya kita mengetik di Microsoft Word, itu nggak langsung disimpan ke RAM. Ke hard disk maksud saya. Tidak langsung disimpan ke hard disk, tetapi tersimpannya di dalam RAM. Nah, di saat kita mengklik save, maka baru data yang ada di memori tadi dipindahkan ke dalam hard disk. Seperti itu cara kerjanya. Kita simak video berikut ini untuk lebih memahami cara kerjanya. Ya, silakan bertanya. Siapa tadi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ade Kurniawan. Fungsi dari BIOS tadi itu apa, Pak? Nah, oke, fungsi dari BIOS. Jadi, BIOS itu merupakan bahasa dasar atau bahasa mesin yang bisa mengenali antar perangkat. Nah, contohnya punya saya nih. Mouse ini kan buatan Logitech. Oke, buatan Logitech. Sedangkan komputer saya buatan Acer. Nah, ada orang Korea, ada orang Indonesia. Nah, mereka menggunakan bahasa yang berbeda kan? Mereka menggunakan bahasa yang berbeda, bahasa Logitech dan bahasa Acer. Itu. Nah, agar mereka bisa saling berkomunikasi menggunakan apa? Penterjemah, yakni BIOS sebagai penterjemahnya. Supaya komputer itu bisa saling berkomunikasi dengan komputer Acer, bisa saling berkomunikasi dengan Logitech, maka membutuhkan penterjemah, yakni BIOS tadi. Jadi fungsi BIOS itu adalah perantara Logitech dengan Acer atau perantara perangkat input dengan perangkat pemrosesan. Seperti itu fungsinya, Ade Kurniawan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Terima kasih atas penjelasannya, Pak. baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau yang ada yang belum dipahami lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan Intan. Itu Pak, mohon diulangi Pak yang penjelasan yang proses arsitektur komputer tadi. Soalnya waktu videonya juga ada suaranya, jadinya bingung Pak. Oh gitu, baik. Saya matikan aja suara videonya. Kita mulai dari sini ya. Ke full screen. Oke, apakah bisa melihat video saya? Bisa Pak. Oke, nah di saat kita melakukan pemrosesan atau kita menggunakan komputer, di saat kita mengklik mouse. Nah, kita mengklik mouse, lalu mouse tersebut memberikan perintah ke komputer.
komputer saya melakukan klik, perintah klik pada komputer saat ini. Nah, lalu saya memberikan perintah ataupun memberikan pergerakan pada mouse. Mouse juga memberikan input berupa data, lalu dimasukkan pada input output port. Sampai di input output port, perintah yang ditampilkan itu dikenali atau disambut oleh BIOS. Nah, BIOS, ini BIOS. Nah, fungsi BIOS tadi sudah saya jelaskan. Fungsi BIOS adalah melakukan penerjemahan atau mengenali perangkat input yang ada pada komputer kita agar bisa berkomunikasi dengan prosesor. Oke, ini BIOS menanyai kepada MOS, kamu siapa? Saya MOS, saya ingin memberikan perintah input berupa klik ataupun berupa pergerakan mouse kepada prosesor. Lalu si BIOS menyampaikan kepada prosesor, ada mouse nih, memberikan perintah untuk melakukan pergerakan kursor mouse atau melakukan perintah klik mouse pada prosesor. Apakah bisa dilayani? Oke, nah di sini ada jalur, ada jalannya kan? Nah, ini dinamakan tadi bus atau bus, jalur bus. Nah, jalur ini adalah jalur yang digunakan input output device, baik itu mouse, baik itu keyboard ataupun input output lainnya, memberikan jalur ke jalan yang digunakan untuk memberikan perintah ke prosesor. Lalu dia menanyakan kepada prosesor apakah prosesor pada saat ini dapat menjalankan perintah tersebut. Kalau misalnya prosesor itu sedang sibuk, kadang misalnya komputer kita itu hang, kita gerakkan mouse seperti ini nggak bisa kan? Nah, berarti prosesornya sedang sibuk menghandle proses yang lain, belum bisa melayani proses tersebut pada saat itu. Itulah kenapa kita hang menyebutnya kan, nggak bisa kita gerak-gerakkan mouse, nggak bisa kita klik-klik-klik, nggak bisa. Berarti pada saat itu prosesor sedang sibuk melayani perintah data yang lain, bisa jadi data pemrosesan dari rendering ataupun lain sebagainya. Oke, nah di sini bisa kita lihat pekerjaan yang dijalankan oleh prosesor sangat banyak sekali pada saat dalam 1 menit itu. Di sini kotak ini kita samakan dengan memori, karena perintah tadi disimpan di kotak ini. Oke, sangat banyak sekali ada pemrosesan. Pada saat kita menggunakan komputer kan nggak hanya mouse saja yang kita jalankan, tetapi kita mengetik keyboard juga. Kadang kita sambil mendengarkan lagu, sambil mendengarkan video, melihat video, atau sambil berbagai multimedia yang kita jalankan. Ada pemrosesan jam juga gitu kan, kadang kita ngetik keyboard juga. Ada banyak sekali pemrosesan yang dijalankan prosesor dalam satu waktu tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan kepada BIOS kepada prosesor, ada perintah klik pada mouse ini. Nah, apakah bisa memprosesnya pada saat ini? Kalau bisa, maka mouse akan berjalan, perintah mouse tadi akan berjalan menuju prosesor. Lalu prosesor melakukan perintah, menjalankan perintah klik oleh mouse tadi. Oke, sambil mengerjakan perintah lain, prosesor juga bisa menjalankan perintah yang dikirim oleh mouse. Jadi prosesor itu multitasking lah, ibarat manusia multitasking, dapat menjalankan satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini mouse menyampaikan kepada prosesor, saya
memberikan perintah klik nih, atau memberikan perintah pergerakan kursor mouse dari sudut kiri ke sudut kanan. Nah, lalu di sini mouse memberikan sebuah data ataupun sebuah surat untuk diberikan diproses oleh prosesor, yakni mouse instruction please. Jadi kepada CPU kan, membutuhkan penyimpanan pada memori hasilnya. Oke, one memory line. Nah, perintah tadi dieksekusi oleh prosesor, lalu prosesor mengirimkan hasil pemrosesan kepada memori. Ini kan ada suratnya. Hasil pemrosesan oleh prosesor dikirimkan kepada memori. Saya coret sini. Nih. Hasil dari pemrosesan oleh prosesor, ini prosesor. Ini memori. Oke. Prosesor memberikan perintah, mengeksekusi perintah tersebut, lalu disimpan di memori. Nah, selanjutnya memori memberikan balasan kepada prosesor. Oke, sudah disimpan, lalu diberikan balasan kepada prosesor. Silahkan tampilkan di output device. Tampilkan kepada monitor berarti ya. Oke, dapat balasan surat dari prosesor nih. Ini kan pintu keluar nih. Nah, sama seperti output device. Output device itu apa? Monitor di sini. Kalau misalnya kita ingin mencetak, tentu output device-nya adalah printer. Nah, ini dieksekusi ke jalan keluar. Lalu sudah bisa ditampilkan di monitor. Nah, pergerakan monitor tadi sudah bisa kita lihat. Pergerakan kursornya dari kiri ke kanan atau pergerakan klik yang kita jalankan tadi. Oke, seperti itu proses kerjanya. Seperti itu proses kerja yang dijalankan. Nah, itu proses yang dijalankan cuma menggerakkan kursor mouse atau mengklik kursor mouse saja. Seperti itu proses kerjanya. Tetapi dikerjakan dalam waktu milidetik, sangat cepat sekali, sehingga kita bisa merasakan itu seolah-olah tidak ada jeda. Tidak ada jeda antara kita menggerakkan dari kiri ke kanan. Nah, kadang kalau komputer kita itu hang, kita menggerakkan mouse itu kan kadang patah-patah atau nggak bisa digerakkan, nggak bisa diklik. Itu artinya prosesor sedang sibuk menjalani atau menjalankan proses yang lain. Seperti itu proses yang dijalankan oleh prosesor dalam waktu yang sangat singkat. Apakah sudah bisa dipahami? Gimana? Yang tadi bertanya Intan gimana? Apakah sudah paham? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita lanjut ke struktur komputer tadi. Nah, seperti itulah cara kerja dari komputer yang dijalankan dalam waktu yang sangat singkat. Oke, ada 4 komponen pokok sistem komputer. Ada komponen pemrosesan, ada komponen memori, ada input device, perangkat masukan, dan output device,
ada interkoneksi antar komponen. Nah, interkoneksi antar komponen tadi adalah input output port. Nah, interkoneksi itu kan penghubung antar komponen. Oke, CPU. Nah, CPU tadi berfungsi memproses segala operasi dan mengendalikan pemrosesan data, di mana tugas dari CPU mengambil instruksi, atau menerima instruksi yang diberikan oleh input output device, lalu mentransferkannya ke memori. Setelah dari memori, prosesor akan menghasilkan atau memberikan kepada output device, baik itu layar, infocus, ataupun printer, untuk ditampilkan. Mengkodekan instruksi menjadi proses-proses sederhana melaksanakan proses-proses tersebut. Itu proses yang dijalankan oleh CPU. CPU juga bisa menjalankan operasi aritmatika, operasi logika, dan operasi pengendalian. Maksudnya pengendalian ini jika A 1, B2, maka AB berapa, seperti itu. Ada control unit, ada arithmetic logic unit ALU. Control unit ini mengontrol semua input output device yang masuk tadi. Lalu ada register. Nah, register ini kan memori penyimpanan. Control unit yang berfungsi sebagai mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Jadi walaupun kita memasukkan mouse yang mereknya Logitech ataupun mouse yang mereknya yang lainnya gitu kan, namun tetap bisa dikontrol oleh atau dikendalikan oleh prosesor. Jadi mouse-nya enggak bergerak sendiri atau memberikan perintah yang tidak diinginkan. Lalu mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer. Nah, kalau diklik seperti contoh tadi, kalau kita klik apa yang ditampilkan gitu. Kalau kita klik kanan, apa yang ditampilkan. Nah, itu kan mengartikan instruksi dari program komputer. Lalu membawa data dari input ke memori utama. Setelah dari input device diproses, lalu data tersebut dikirim ke memori utama. Dan mengambil data dari memori utama untuk diolah, lalu dikirimkan ke output device. Mengirimkan instruksi ALU, kalau ada arithmetic logical unitnya atau proses perhitungannya, dan membawa hasil pengolahan data kembali ke memori untuk disimpan dan akan disajikan ke output device. Control unit. Jadi kesimpulan dari control unit adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input output. Jadi mengatur dari mouse, mengatur dari keyboard, dari monitor, dan lain sebagainya, dan mengambil instruksi-instruksi dari memori utama atau mengambil perintah dari memori utama untuk diproses, mengambil data juga, dan mengirimkan instruksi ke arithmetic logical unit jika ada, dan menyimpan hasil proses ke memori utama lalu ditampilkan ke perangkat output. Nih, arithmetic logical unit. Nah, untuk proses perhitungan pada komputer. Apakah proses perhitungan ini hanya seperti kalkulator saja? Tidak, tentu tidak. Seperti kita menjalankan game atau menjalankan animasi 3 dimensi. Nah, di sana ada proses perhitungan di mana untuk menampilkan suatu grafis itu harus ada perhitungan berapa diameternya, berapa kedalamannya kalau 3 dimensi kan, berapa panjangnya, berapa lebarnya. Jika digerakkan ke kiri ataupun ke kanan,
Lalu berapa perubahan yang terjadi? Itu dilakukan dengan sangat cepat. Untuk menampilkan warna itu pun juga menggunakan kode pengkodean. Jika warna merah ditambah dengan warna biru akan berubah menjadi apa? Kalau warna kuning ditambah dengan warna merah, maka dia akan menjadi oranye. Jika warna merah, kode warna merah ditambah dengan kode warna biru, itu akan menjadi kode warna orange gitu. Jadi ada proses perhitungan di dalam prosesor yang dinamakan dengan arithmetic logical unit. Nah, juga melakukan keputusan atau mengambil keputusan dari operasi logika. Misalnya seperti ini. Ada operasi logikanya, jika kita ingin lanjut ke, misalnya dalam bermain game, jika kita ingin lanjut ke step kedua, maka kita harus menyelesaikan step pertama dulu. Jika kita belum menyelesaikan step pertama, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu atau mengulang kembali dari awal, seperti itu. Jadi ada proses logikanya dengan instruksi program. Nanti di proses atau di mata kuliah pemrograman dasar itu akan mempelajari bagaimana operasi logika. Nah, memori ada 3 macam memori. Jadi memori itu juga terbagi 3 di sini. Ada register yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Ini sedang diproses ya. Jadi pada saat diproses itu disimpan di register dulu. Lalu main memory digunakan untuk menyimpan instruksi data yang akan diproses dan hasil pengolahannya. Nah, kalau main memory itu yang akan dan hasilnya. Sedangkan register yang sedang diproses. Lalu secondary storage, ya ini hard disk, dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Jadi register ini digunakan, yakni memori atau RAM ya. RAM register digunakan untuk menyimpan instruksi data yang sedang. Jadi yang sedang diproses nih disimpan di register. Lalu main memory atau RAM juga dipergunakan untuk menyimpan hasil dari pemrosesan atau data yang akan diproses. Nah, jadi register ini yang sedang, main memory yang akan ataupun yang setelah, sedangkan secondary storage yakni hard disk digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Nah, register alat penyimpanan kecil namun berkecepatan sangat tinggi digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Nah, sementara data instruksi lainnya digunakan atau data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses. Lalu CPU diibaratkan sebagai otak atau prosesor diibaratkan sebagai otak yang digunakan untuk mengingat register tadi yang akan diproses, yang sedang diproses, dan pengendali organ tubuh yakni CU. Jadi CPU sebagai dia mengingat apa yang mau diproses tadi, dan juga sebagai pengendali tangan, mengendalikan mata, mengendalikan telinga. Nah, jadi CPU yakni registernya itu digunakan untuk mengingat yang akan diproses itu apa. Sedangkan CU control unit itu digunakan untuk mengendalikan tangan, mengendalikan mata, mengendalikan mulut, harus berbicara apa, seperti itu kan, sama seperti otak manusia. Nah, setelah diproses, program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan dengan sebuah meja. Nah, program yang diproses diletakkan di memori utama. Seperti contohnya kemarin sudah saya tampilkan animasinya, di mana memori itu ibaratkan meja kita ini, tempat kita bekerja. Nah, setelah program diproses, dilaksanakan oleh CPU, maka kita akan menyimpannya. Nah, menyimpan tadi kita simpan di hard disk. Ibaratnya PR yang kita kerjakan di meja tadi kita simpan di
lemari yang penyimpanannya luas. Seperti itu. Nah, instruksi yang dijalankan, dibaca dan diingat. Pada saat pemrosesan itu, prosesor melakukan pembacaan apa perintah yang akan dijalankan, lalu mengingat perintah yang harus dijalankan tersebut. Misalnya, hitung C sama dengan A tambah B, maka perlu data nilai A dan B yang masih ada di meja atau di memori utama. Nah, data yang ada di meja tadi diingat oleh register. Nah, misal A sama dengan 2, B sama dengan 3, diingat oleh register sehingga nilai C dapat dihitung yaitu 5. Proses perhitungan ini dilakukan oleh arithmetic logical unit. Sedangkan CU tadi mengendalikan, misalnya mengendalikan tangan, mengendalikan mulut, mengendalikan kaki, seperti itu. Hasil dari perhitungan yang telah dijalankan ini diletakkan kembali di meja ataupun di memori. Setelah itu data atau program hasil yang disimpan tadi yang telah diolah kita simpan secara permanen. Lalu akan dipindahkan ke dalam hard disk atau data yang sudah kita hasil dari data yang ada di meja tadi diletakkan di dalam lemari. Seperti itu analogikanya supaya lebih paham kita. Lalu ada perangkat input output. Nah, perangkat masukan ataupun perangkat keluaran, input masuk, output keluar, yang digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan dunia luar sebagai kita sebagai manusia, sebagai pengguna. Jadi input output itu digunakan untuk sistem komputer berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, yakni sebagai manusia, sebagai pengguna. Nah, perangkat input-output ini juga terdiri perangkat mekanis, yakni perangkat itu sendiri, alat ini perangkat mekanis, dan di dalamnya ada perangkat elektronis, yakni berupa chip-chip komputer. Nah, di dalam kan ada perangkat elektronis, kalau di sini Bluetooth sehingga membutuhkan baterai untuk menjalankan perangkat elektronis tersebut. Nah, sekarang tadi kan perangkat input udah, pemrosesan udah. Nah, untuk menghubungkan perangkat input ke pemrosesan ada namanya interkoneksi. Interkoneksi itu artinya hubungan antar daerah gitu. Hubungan antar komponen kalau di komputer. Hubungan antar komponen disebut dengan jalur bus atau disebut dengan bus, berkaitan dengan bagaimana jalur atau cara terhubungnya antar komponen dengan control unit atau CPU yang ada atau prosesor yang ada pada komputer. Yang mana menghubungkan prosesor, nah maksudnya di CPU di sini adalah prosesor dengan memori utama. Jadi bus, jalur bus tadi menghubungkan prosesor dengan memori utama. Jalur bus juga menghubungkan antara input-output device, juga menghubungkan antara prosesor dengan hard disk. Nah, jadi di dalam bus ini ada address bus. Address bus ini maksudnya komponen itu diidentifikasi sebagai apa. Jadi ada alamatnya. Alamatnya apa? Misalnya mouse, identifikasinya sebagai mouse. Lalu datanya, data yang berisi di dalam mouse tersebut ada apa aja. Jadi ada alamatnya atau identifikasi perangkat input itu apa. Lalu data yang dibawanya apa? Ada bus data. Lalu ada bus kendali. Nah, jadi bus kendali ini control bus. Dia mengontrol, prosesor mengontrol, mouse ini bisa memberikan perintah apa saja. Apakah perintah read, write,
atau lain-lain sebagainya. Apakah bisa menghapus atau bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi ada kontrolnya. Oke, seperti itulah materi perkuliahan kita pada hari ini, yakni pemrosesan komputer, yakni arsitektur komputer secara pemrosesan. Kalau kemarin arsitektur komputer secara fisik. Nah, sekarang pada hari ini kita masuk lagi ke dalamnya. Kemarin ini tugasnya apa, ini tugasnya apa. Sekarang cara bekerjanya lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai cara bekerja arsitektur komputer tadi? Silakan. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Apakah cukup memusingkan? Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah pusing? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan mengecek apakah semuanya mengikuti perkuliahan sampai akhir atau tidak. Silakan chat, silakan lakukan chat di komen saat ketikan namanya, misalnya siapa, Agung MW hadir. Nah, silakan ketikkan di komentar. Hadir, Pak. Ketikkan di komentar. Ya, Pak. Nah, karena semua komentar ini tersimpan. Saya akan cek kembali nanti apakah mengikuti perkuliahan sampai akhir atau tidak. Seperti itu. Kita takutnya kalau udah absen, tinggal tidur lagi kan. Biarkan aja Zoom-nya aktif. Oke, kalau sudah mengetik semuanya, saya rasa kita cukupkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih yang udah hadir pada perkuliahan organisasi dan arsitektur komputer pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi mahasiswa dan mahasiswanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.